Halo teman-teman, ketemu lagi bersama saya Damar Haji, dan apa kabar? Semoga baik dan selalu sehat kabar kamu. Kembali lagi saya bakal membacakan zodiak-zodiak kamu, dan kita sekarang sudah sampai di zodiak yang ketiga, yaitu kita ketemu dengan Gemini, ya. Dan ini adalah tema yang kita angkat di sini adalah lebih kepada kita update energi terbaru, ya, update energi terbaru, dan kita bakalan update untuk Gemini pada kesempatan kali ini. Kita lihat Gemini apa saja yang menjadi pesan-pesan buat Gemini, apa saja yang mungkin sedang terjadi pada Gemini, atau apa saja yang nanti bakalan terjadi ke depannya pada Gemini. Yang jelas di sini saya tidak meramal, ya, tetapi saya mencoba membaca tanda. Saya membaca tanda berdasarkan satu kartu tarot yang nanti keluar di sini, ya, dan yang kedua berdasarkan apa yang saya rasakan secara energi, dan yang ketiga tentunya saya mencoba untuk melengkapinya dengan faktor-faktor psikologis yang ada. Saya menggunakan dua kartu ini, dan seperti biasa saya akan kocok satu kartu dulu. Kita keluarkan 10 kartu di depan, dan kita bakal melihat dari 10 kartu nanti apa saja yang kira-kira menjadi persoalan Gemini, ya. Tetapi yang jelas di sini kita tidak berharap ada persoalan, ya, tetapi secara logika kan, ya, yang namanya orang hidup nggak pernah bisa lepas dari yang namanya persoalan, permasalahan, ya, nggak bisa lepas dari hal-hal yang ternyata membuat kita berpikir, membuat kita harus berjuang, berusaha, dan sebagainya. Itulah yang namanya kehidupan, ya. Tetapi mudah-mudahan sih persoalannya tidak berat, mudah-mudahan tidak ada hal-hal yang cukup memusingkan kepala, gitu ya. Tetapi saya di sini kan mencoba membaca. Apabila ada, saya sampaikan apa adanya, dan saya berusaha menarik secara general, ya teman-teman, untuk energi dari Gemini. So, makanya dengerin terus sampai selesai nanti. Buat teman-teman silahkan, ya, yang Gemini, yang cross watcher, silahkan aja. Barangkali memang ada keterkaitan dengan Gemini. Kita lihat Gemini, apa saja yang kira-kira muncul atau yang sedang terjadi pada Gemini. Lalu nanti saya akan memberikan semacam pencerahan atau advice buat teman-teman dengan menggunakan 5 kartu ini sebagai kartu penegas atau underline dari semua yang saya sampaikan, ya. Kita garis bawahi, kita pertegas, dan kemudian kita ambil kesimpulan-kesimpulan, dan juga mungkin di situ nanti akan ada saran-saran buat teman-teman. Oke, kita sudah mengeluarkan 3 kartu secara acak. Kita lihat. Oh ya, teman-teman yang kepengen melakukan personal reading atau private reading, silahkan aja bisa menghubungi ke nomor WA yang tertera di layar kiri atas di sini, atau di kolom komentar dan juga di kolom deskripsi. Teman-teman boleh melakukan private reading, self healing, atau juga spiritual coaching. Karena di sini saya juga membuka program-program untuk teman-teman yang memang sedang membutuhkan, dan teman-teman yang sedang mengalami permasalahan-permasalahan, ya. Oke teman-teman, syarat dan ketentuan berlaku, atau teman-teman bisa melihat-lihat dulu, nggak apa-apa, karena di nomor WA kami ada katalog yang bisa kamu lihat program-program paketnya apa saja. Di situ katalognya menjelaskan tentang program, ya, tentang product knowledge-nya, mulai dari namanya, mulai dari durasinya, mulai dari isinya apa saja, dan sebagainya. Nanti di situ teman-teman bisa melihat terlebih dahulu. Yang jelas kamu bisa langsung WA saja, nggak usah ragu, nggak usah sungkan, nggak usah malu, ya. Dengan WA kita bisa bertemu, bisa berkenalan, bisa bersilaturahmi juga. Oke, saya coba keluarin ini. Wow, ya, saya coba baca dulu 5 kartu pertama biar nggak kelamaan teman-teman nunggunya. 5 kartu kedua nanti saya terusin lagi di bawahnya. Oke, saat ini saya melihat bahwa Age of Wands, ya, ada Age of Wands, ada Seven of Cups, ada Queen of Swords, ada The Sun, ada Ten of Swords. Oke, saya melihat untuk Gemini saat ini sedang melakukan yang namanya perjuangan, sedang melakukan namanya upaya-upaya, kerja keras, sedang melakukan, ya, sebagaimana mestinya apa yang harus dilakukan oleh seseorang, sebagaimana mestinya apa yang harus dilakukan oleh kebanyakan orang juga, gitu kan. Di sini kamu sedang melakukan sebuah perjuangan. Saya melihatnya lebih kepada usaha, upaya kamu memperbaiki finansial. Upaya-upaya yang kamu lakukan di sini berkaitan sekali dengan bisnis atau dengan usaha, atau segala sesuatu yang berhubungan dengan pekerjaan. Baik kamu kerja di kantor, di perusahaan, atau apapun, misalnya seperti wira swasta juga bisa. Nah, inilah yang sedang kamu lakukan untuk saat ini. Nah, yang kedua, Seven of Cups, saya melihat bahwa kamu sepertinya sedang dihadapkan dengan adanya pilihan.
Pilihan di sini bisa terkait dengan pilihan pekerjaan, pilihan bisnis yang harus kamu ambil, atau pilihan-pilihan yang lain. Tetapi saya merasakan energi dari Gemini di sini ada semacam situasi dan kondisi yang membuat kamu harus memilih salah satu di antara dua atau di antara sekian banyak. Bisa jadi pekerjaan, bisa jadi ini masalah asmara juga. Kalau terkait dengan masalah asmara, berarti teman-teman Gemini ini sedang dihadapkan dengan pilihan kamu harus memilih antara A atau B. Nah, berarti di sini ada indikasi bagi teman-teman yang sudah punya pasangan, berarti indikasi di sini kamu ada orang ketiga. Indikasi ya, saya bilang. Jadi tidak semuanya harus tidak semuanya bakalan resonate, karena saya katakan indikasi. Indikasi berarti kan belum, tapi baru ada indikasi atau ada tanda-tanda. Nah, saya melihat ada dua hal. Yang pertama tadi masalah pekerjaan. Kamu sedang dihadapkan dengan suatu pilihan. Misalnya kamu mungkin ditawarin kerja, kebetulan berbarengan ya, di perusahaan ini ada tawaran yang sama atau hampir bersamaan. Karena kemarin saya juga pernah ada punya teman yang kebetulan kemarin teman saya ini melamar pekerjaan gitu kan, melamar pekerjaan sekian lama, berusaha lamar pekerjaan. Di saat di tempat tersebut yang lagi diproses lamaran sudah masuk, lagi diproses segala macam, tiba-tiba ada tawaran pekerjaan lagi gitu loh, ada tawaran pekerjaan lain di lain tempat, di mana tawaran yang baru itu justru tidak menggunakan lamaran yang ribet, proses yang ribet dan sebagainya, tetapi situasi dan kondisi pikiran dan perasaan sudah mantap di perusahaan yang sebelumnya itu gitu loh. Nah, ini kan menjadi sebuah kebimbangan. Nah, saya merasakan bahwa Gemini pun ada dalam situasi itu juga gitu loh. Ada dalam situasi itu. Itu di masalah pekerjaan. Tetapi di masalah asmara, saya melihatnya kamu juga dihadapkan dengan masalah pilihan. Kamu mau pilih A atau mau pilih B gitu ya. Ini kamu lagi bingung. Nah, sekali lagi kalau misalnya kamu sudah punya kekasih, sudah punya pasangan, itu artinya kamu ada indikasi orang ketiga, ada indikasi mendua, ya kan? Nah, ini yang nanti harus kamu pahami, harus kamu benar-benar cermati, jangan sampai ini menjadikan masalah-masalah di kemudian hari atau bahkan sampai menyakiti perasaan pasangan kamu gitu loh. Tetapi bagi yang memang masih jomblo, buat Gemini yang masih jomblo, dihadapkan dengan pilihan, nggak hanya 2, 10, 12, 27, nggak masalah. Karena masih jomblo gitu kan, artinya masih belum ada keterikatan dengan siapapun, it's okay ya. Tetapi yang dikhawatirkan kalau misalnya kamu sudah punya pasangan, ternyata kamu masih bingung dengan pilihan, berarti kan ada orang lain, ada orang ketiga. Ini yang harus kamu hati-hati. Tapi kalau misalnya sekali lagi, kalau misalnya kamu yang masih jomblo, mau 7, mau 10, mau 12, itu it's okay, nggak masalah. Nah, di sini teman-teman, nanti saya akan memberikan saran di kartu berikutnya atau di kartu yang ini ya, sarannya apa, sebaiknya harus bagaimana dan sebagainya. Tetapi saya membaca situasi dulu deh, situasi dan kondisi saat ini. Kamu sedang dihadapkan dengan satu kondisi di mana kamu harus memilih, baik itu pekerjaan maupun terkait dengan pasangan. Queen of Swords itu kan, ketika misalnya dalam hal ini kamu adalah Gemini female ya, berarti kamu di sini memiliki kekuasaan. Gemini female atau Gemini yang cewek di sini memiliki kekuatan, di mana kekuatan itu harus kamu gunakan sebaik mungkin. Jangan sampai kekuatan kamu, energi besar kamu, power kamu itu kamu gunakan untuk hal-hal yang tidak ada manfaatnya, hal-hal yang unfaedah gitu kan, nggak ada faedahnya, nggak ada manfaatnya. Artinya apa? Ya, kamu harus memanfaatkan energi kamu. Ya, ini bukan hanya cewek ya, tapi cewek-cowok. Female or male juga, female and male juga gitu kan. Jadi sekali lagi, energi kamu tuh besar gitu kan. Kekuatan kamu tuh cukup besar juga. Kamu memiliki power yang cukup gede. Nah, saran saya gunakan untuk hal-hal yang bermanfaat. Jangan sampai justru kamu gunakan untuk hal-hal yang nggak penting gitu loh ya. Jadi itu yang menjadi pesan di kartu ketiga, The Sun ya. Saya merasakan ada semacam di satu sisi kamu punya semangat yang luar biasa, di satu sisi kamu menggebu-gebu untuk mencapai sesuatu ya, di satu sisi kamu memiliki mood yang bagus banget gitu loh. Tapi di sisi lain saya melihat ada kesedihan, ada perasaan-perasaan yang sampai sekarang ini masih kamu bawa. Dan kamu ternyata di sini saya melihat kamu pernah dikhianati. Kamu pernah dikhianati oleh seseorang
bisa teman, rekan kerja, pasangan, gitu kan. Karena di sini di Ten of Swords, di sini ada orang yang menusuk dari belakang. Ya, kalaupun misalnya kamu tidak pernah mengalami dikhianati, kalaupun kamu tidak pernah mengalami terkhianati atau dikhianati, baik itu oleh teman ataupun pasangan, saya tetap mengingatkan kepada kamu teman-teman Gemini untuk berhati-hati, karena di sekitaran kamu, di lingkungan kamu, di circle kamu, ini ada beberapa orang atau ada orang yang memang tidak suka sama kamu. Itu yang perlu saya sampaikan. Nah, ini harus kamu waspadai, harus kamu cermati, tapi tolong tidak usah dijadikan pikiran, aduh, Mas Damar ngomong kayak gini nih, jadi aku kepikiran siapa ya, nggak perlu. Abaikan aja gitu loh, bodo amat gitu kan. Yang penting kamu tidak nyenggol dia, ya. Yang penting kamu tidak ngusilin dia, udah gitu kan. Yang penting dia juga tidak nyenggol kamu, ngusilin kamu, bodo amat gitu kan. Yang penting gak ada urusan apa-apa. Tetapi saya hanya menyampaikan bahwa ada energi yang kurang lebih mengarah kepada hal tersebut, ya. Jadi teman-teman harus berhati-hati. Itu yang bisa saya sampaikan dengan 5 kartu di bagian atas, 5 deret kartu di bagian atas, ya. Saya akan lihat lagi kartu yang berikutnya. Wow, Gemini sepertinya ada kabar baik juga nih, seperti Taurus kemarin. Ada energi pernikahan, ada energi tentang rumah tangga gitu ya. Oke, nanti aja dulu saya bacanya. Jangan dibocorin dulu. Oke, tunggu 3 lagi kita buka. Oke. Ada Ten of Cups, ada King of Pentacles, dan ada Ace of Cups ya. Kita lihat lagi. Wow. Oke, saya merasakan di sini ada energi yang cukup kuat ini di sini, meskipun kadang ada peristiwa-peristiwa yang pernah kamu alamin dan itu cukup menyedihkan buat kamu. Tetapi sekali lagi, kalaupun kamu tidak mengalami hal ini, terkhianati oleh teman atau pasangan, saya juga tetap mengingatkan bahwa ini harus hati-hati, karena ada orang yang saat ini seperti nggak suka sama kamu tanpa alasan yang jelas. Kadang-kadang kan gitu teman-teman. Jadi kadang-kadang gini, ada orang yang nggak suka sama kita gitu kan, tapi tanpa alasan yang jelas gitu. Padahal dia tidak mengenal kita, kita juga tidak mengenal dia gitu kan. Tetapi kadang-kadang orang bisa saja tidak suka kepada kita dan faktornya apa nggak jelas. Jadi nggak sukanya nggak jelas. Jadi itulah yang harus diabaikan. Jadi energi kamu yang The Sun di sini mengarah kepada Ten of Cups ya. Karena sepertinya saya melihat bahwa kamu tuh dalam kondisi yang sedang menuju ke sebuah pernikahan ya. Ini bagi yang masih single atau bagi yang masih belum menikah. Jadi berkaitan dengan pilihan yang sedang kamu hadapi ini, sepertinya nanti kamu pada akhirnya tetap jelas ya harus memilih. Nah, setelah kamu memilih, nanti bagi yang masih jomblo, yang masih belum punya pasangan, ini mengarah kepada pernikahan ya. Jadi levelnya lebih ke pernikahan. Ada energi di sini kebahagiaan dan kegembiraan. Tetapi bagi yang sudah berpasangan atau mungkin yang sudah married, udah yang berkeluarga, saya melihatnya sih di sini tetap ada semacam energi yang bagus. Kamu dan keluarga atau kamu dan pasangan kamu memiliki keharmonisan yang cukup baik, atau minimal ketika kamu memang ada pertengkaran, keributan yang terjadi, berarti di sini kamu tetap harus membangun kekuatan rumah tangga kamu, membangun rasa cinta. Yang penting adalah bentuk tanggung jawab dan kasih sayang serta perhatian untuk menciptakan kedamaian. Jadi gini teman-teman, cinta itu tidak hanya bicara tentang kebutuhan gitu loh. Kalau kita bicara tentang kebutuhan, terus bicara ke situ, stres dong, ya kan? Tapi begini teman-teman, bahwa cinta juga harus melahirkan atau mampu menciptakan kedamaian dan ketentraman. Karena apa? Dengan kedamaian dan ketentraman itulah yang akan menarik atau memiliki kekuatan tanpa batas untuk menarik keberlimpahan, rezeki, keajaiban dan sebagainya. Ya, jadi harus menciptakan yang namanya kedamaian, pikiran tenang, hati tenang, damai. Dengan damai,
semua akan mudah untuk ketarik. Rezeki, kesehatan, bisnis, usaha, karir, dan sebagainya. Ya, jadi saya melihat di sini ada Ten of Cups yang memang mengarah kepada sebuah kebahagiaan yang dimiliki oleh si Gemini. Oke, walaupun tadi ada beberapa hal yang mungkin mengarah kepada situasi atau energi yang kurang bagus, tapi finally di sini saya melihat ada energi yang cukup bagus juga. Ke belakang pun energinya kalau boleh saya bilang bagus. King of Pentacles. Seperti yang saya bilang tadi, teman-teman Gemini, kalau misalnya kamu saat ini sedang mengalami kegelisahan, ya, ketidaktenangan pikiran, ya, hati yang tidak damai dan sebagainya, tolong perhatikan baik-baik. Jangan biarkan itu terus berlarut-larut gitu loh. Karena apa? Ketika itu dibiarkan, maka energi kamu akan jelek, akan buruk, dan akan turun. Level energi akan turun. Ketika turun, ini akan sulit buat menarik rezeki dan sebagainya. Tetapi saya sarankan lagi, bahwa teman-teman, meskipun kamu pernah mengalami satu kondisi yang nggak bagus, perasaan yang kadang nggak enak dan sebagainya, tapi jangan lupa bahwa King of Pentacles di sini kekuatan untuk menarik rezeki adalah dengan syarat kedamaian, ya, berpikir atau keadaan damai, pikiran tenang, hati tenang, damai, ya. Ini bisa menarik kekayaan, kemakmuran, dan keberlimpahan. Oke. Nah, buat teman-teman, untuk kartu berikutnya adalah Ace of Cups, ya. Ace of Cups, The Magician, Queen of Cups, ya. Jadi di sini menunjukkan sekali bahwa kamu harus segera memulai. Apabila ada Gemini yang saat ini memang sedang terpuruk karena masih terlibat energi ini, silahkan teman-teman untuk segera move on, ya. Karena apa? Kalau kamu tidak segera move on, maka pencapaian atau suatu kondisi bahagia yang sudah disiapkan oleh Tuhan, keadaan kemakmuran dan keadaan yang bagus ini tidak kamu ambil, maka kamu akan kehilangan kesempatan-kesempatan itu. Maka rilis, healing, sembuhkan, gitu lah. Jadi harus segera kamu rilis, harus segera kamu rilis, harus kamu segera healing atau dibuang agar kondisi kamu lebih stabil lagi. Oke, intinya The Magician menunjukkan bahwa semua alat, semua kebutuhan kamu sudah dipenuhi oleh Tuhan di alam semesta ini, ya. Tinggal bagaimana caranya kamu menarik sesuatu yang memang kamu butuhkan dan kamu inginkan. Dan Queen of Cups di sini menunjukkan adanya, ini hampir sama, Queen of Swords, ini Queen of Cups. Sword itu adalah lebih kepada seseorang yang memiliki power keberanian, tapi kalau Cups ini adalah lebih kepada hal yang berkaitan dengan keberlimpahan, ketenangan, kedamaian, dan emosi-emosi yang ada dalam diri kita. Jadi ketika ada emosi negatif, maka saran di sini untuk dirilis atau dilepaskan. Saya akan coba untuk tarik kartu ini, 5 kartu ini, untuk melihat dan mempertegas apa yang sudah saya bacakan, saran-sarannya apa saja, sehingga teman-teman lebih mendapatkan pencerahan setelah nonton video ini. Atau kalau misalnya teman-teman masih kurang puas, silahkan boleh untuk chat ke nomor WA yang tertera di sini. Kamu bisa melakukan yang namanya private reading, self healing, terus kemudian melakukan yang namanya spiritual coaching juga bisa, ya. Oke. Ini kartunya mirip-mirip dengan yang kemarin. Ada free yourself juga. You deserve love. Oke. True love. Nah, ini berkaitan sekali dengan gambar atau Ten of Cups tadi. Heart to heart conversation. Oke, pesan sederhana dan pesan singkatnya seperti ini. Dan saya nggak terlalu suka keluarin kartu banyak, ya. Jadi cukup sederhana gini, tapi yang penting padat, intinya dapat, poin-poinnya dapat, solusinya juga dapat. Free yourself, ya. Jadi bebaskan diri kamu dari segala hal yang memang membuat kamu itu terhambat, ada mental block dan sebagainya, seperti yang tadi sudah saya sampaikan sebetulnya. Jadi apa yang saya sampaikan, kartu belum keluar, tapi ternyata begitu keluar pas, ya. Jadi buang energi negatifnya, bebaskan diri kamu dari segala sesuatu yang buruk yang akan merugikan diri kamu sendiri. Saatnya kamu untuk bergerak, ya. Saatnya kamu untuk membuka lembaran baru. Kemudian you deserve love. Bahwa di sini kamu pantas untuk mendapatkan cinta, ya. Pantas untuk mendapatkan cinta. Bahkan kamu mendapatkan true love, ya, cinta sejati, cinta yang benar-benar sebuah cinta yang nyata, bertemu dengan orang yang tepat, bertemu dengan orang yang sesuai dengan ekspektasi dan sebagainya.
Yang saya lihat seperti itu, dan saya sarankan juga begitu. Artinya kalau memang kamu sudah mendapatkan pasangan saat ini, dan bisa jadi itu adalah pasangan yang memang terbaik yang sudah Tuhan berikan kepada kamu. Oke? You deserve love dan true love, dan kamu akan mendapatkan segala sesuatu sesuai dengan apa yang kamu pengenkan. Heart to heart conversation. Bangun komunikasi dengan bagus, komunikasi kamu dengan dia dari hati ke hati, tidak hanya dengan dia tapi juga dengan orang-orang di sekitar kamu, orang-orang yang berhubungan dengan pekerjaan kamu dan sebagainya, atau semua orang ya, tanpa kecuali. Karena memang komunikasi itu adalah bagian hal yang sangat penting sekali gitu kan. Karena ya, komunikasi dalam arti kata komunikasi seperlunya, bicara seperlunya terkait dengan apa memang yang sedang kita butuhkan, atau ngobrol santai, ngobrol ringan dan sebagainya. It's okay, itu sebagai bentuk sosialisasi yang harus kamu lakukan di lingkungan kamu, di pertemanan kamu dan sebagainya seperti itu, agar kamu banyak ya, semakin banyak mendapatkan dukungan dari teman-teman kamu. Kenapa penting dukungan? Ya karena ketika ada dukungan, otomatis itu membuat hidup kita semakin hidup, gitu kan, menjadikan kita semakin semangat, banyak teman dan sebagainya seperti itu. Oke, love yourself first. Intinya adalah jangan pernah lupa untuk mencintai. Segala sesuatu itu adalah dimulai dari mencintai diri kita sendiri. Self love, lakukan self love, lakukan semua yang memang berhubungan dengan bagaimana kita menjaga diri kita, menghargai diri kita, menghormati diri kita, mencintai diri kita. Membahagiakan diri kita, menyayangi diri kita, memanjakan diri kita, everything ya, pokoknya semuanya tentang diri kita, everything about yourself gitu ya. Jadi semua harus kamu lakukan sebagai bentuk self love atau cinta pada diri sendiri. Kurang lebih seperti itu teman-teman untuk Gemini. Semoga ini bisa mendapatkan apa ya, penyegaran ya buat Gemini. Tetapi yang jelas selamat, karena kamu di sini mendapatkan energi bagus tentang pasangan, tentang keluarga, dan tentang kehidupan kamu. Nah, secara umum, meskipun tadi ada bagian kartu yang sedikit mengganggu atau kurang bagus, yaitu nggak apa-apa, itu adalah bagian dari kehidupan kamu. Wajar, setiap orang pasti mengalami hal yang kadang-kadang tidak enak gitu kan. Tetapi secara umum semuanya menjadi much better ya, dan di sini kamu mendapatkan pasangan, keluarga bahagia, keadaan finansial yang semakin bagus dan seterusnya seperti itu. Oke deh, selamat untuk Gemini gitu ya. Dan mungkin kalau misalnya ada Gemini yang merasa kepengen konsultasi karena keadaannya tidak sesuai dengan apa yang saya bacakan, silakan aja bisa konsultasi. Karena kadang-kadang gini teman-teman, seharusnya keadaan kamu bagus gitu kan, tapi kenyataannya kenapa tidak gitu loh. Nah, berarti ada sesuatu yang salah, ada sesuatu yang harus dibenerin, atau ada sumbatan-sumbatan yang harus dibuka dan sebagainya seperti itu. Oke ya teman-teman, jelas ya. Terima kasih buat yang sudah nonton video ini. Jangan lupa untuk selalu bahagia. Saya Damar Aji, salam keajaiban dan sampai jumpa.